Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Masih semangat ya anak-anak ya? Semangat ya. Oke, semangat ya. Harus semangat ya. Harus semangat. Oke, sebelum kita mulai layanan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Oke, mungkin ketua kelasnya, Mas Surur mana ya? Mas Surur mana? Oke, Mas, Hadir, tolong Ibu, pimpin doa hadir. dulu ya. Oke, pimpin Baik. doa dulu ya. Baik teman-teman semuanya, mari kita sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mas Surut sudah membantu Ibu. Anak-anak, Ibu absensi dulu ya untuk hari ini ya. Vera ada enggak? Vera ada enggak? Oke, Ocha. Hadir, Bu. Erni. Saya, Bu. Nisa. Hadir, Bu Ara. Inas. Inas ada enggak ya? Inas mana Inas? Ya, Inas ada ya? Desliana. Hadir, Ibu. Irfan. Dewi. Siap hadir. Hadir, Bu. Surur. Hadir, Ibu. Oke. Desi. Desi ada ya? Oke. Baik anak-anak, berarti hari ini semuanya hadir semua ya, lengkap ya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya. Oke. Jadi ini nanti kalau misalnya Ibu tanya kabar, kalian jawabnya, perhatikan Ibu ya. Perhatikan Ibu. Nanti kalau misalnya Ibu tanya, gimana kabarnya kalian hari ini? Kalian jawabnya, Alhamdulillah, tubuhku, hatiku, pikiranku, good, good, good. Oke, bisa dipahami? Pulang, Bu. Bisa, Bu. Terlalu banyak nih, Bu, oke. nggak nyambung. Oh iya, oke. Jadi nanti kalau Ibu tanya, gimana kabarnya hari ini? Kalian jawabnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo kita bareng-bareng. Tubuhku, Tubuhku, hatiku, pikiranku, pikiranku, good, good, good. Good, 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 good. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi nanti semoga keadaan tubuh kalian, hati kalian, perasaan kalian, dan pikiran kalian, semoga semuanya baik-baik saja ya anak-anak ya. Oke, jadi di sini Ibu untuk layanan hari ini, Ibu akan memberikan layanan tentang motivasi belajar. Untuk gimana sih caranya untuk meningkatkan motivasi belajar nanti. Nah, tujuan Ibu di sini memberikan layanan ini untuk kalian supaya dapat menerapkan kebiasaan belajar yang baik agar kalian bisa meningkatkan motivasi belajar kalian ya. Oke anak-anak ya, bisa dimulai ya, bisa ya. Oke, nanti di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya langkah-langkahnya seperti apa. Nanti kita akan membahas tentang materi motivasi belajar. Nanti juga akan dibentuk kelompok ya, 3 kelompok. Kelompoknya sudah Ibu share juga semalam di grup WA. Nanti akan Ibu ingatkan lagi. Dan kita akan menggunakan metode window shopping ya. Jadi mungkin selama ini kalian pahamnya shopping itu ya belanja-belanja, check out di Shopee ya, di Tokopedia seperti itu. Tapi kita nanti shoppingnya beda ya. Kita shoppingnya ilmu ya. Baik anak-anak, bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, kesepakatan untuk layanan hari ini kita menggunakan 2 jam pelajaran BK ya.
Jadi 40 menit kali 2. Jadi nanti kita kurang lebih akan bersama membahas tentang motivasi belajar ini selama 80 menit ya. Oke, Ibu izin share screen dulu ya materinya ya. Oke. Sudah Belum muncul, Bu. proses ya, kita tunggu dulu. Baik, anak-anak, apakah sudah? Maaf ya, Ibu, ini kayaknya terpental sinyalnya. Ibu izin share screen dulu ya. Oke. Oke, sementara Ibu izin stop kamera dulu ya. Nanti kalau sudah stabil, Ibu akan buka lagi kameranya. Oke, anak-anak, apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Sebentar. Ya. Oke, sudah muncul ya, Kak ya. Jadi, di sini topik hari ini, mari kita tingkatkan motivasi belajarmu. Nanti kita di sini akan bersama-sama bagaimana sih, Bu, caranya meningkatkan motivasi belajar itu. Ya, sebelumnya kita beralih ke materi. Ibu mau nanya dulu ke anak-anak semuanya. Kalian pernah tidak merasakan ketika dalam belajar itu merasa bosan, merasa malas? Kalian pernah tidak merasakan hal itu? Coba dari anak-anak yang lain pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah ya? Kenapa kira-kira? Nah, kalian tahu nggak kira-kira kenapa ya kok bisa rasa bosan itu muncul, rasa malas itu muncul? Kira-kira tahu nggak? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Biasanya kalau lagi capek, Bu. Oke, Ya, yang kalau lagi lain? capek, lagi banyak pikiran. Oh, banyak Overthinking ya, Bu, pikiran. ya. Iya ya, baik nanti kalian jangan khawatir. Nanti kita akan tahu nih ya, mengetahui gimana sih untuk menghilangkan rasa bosan dan malas itu ya, dengan cara kita meningkatkan motivasi belajar kalian. Baik anak-anak, kita mulai ya. Nah, kira-kira menurut anak-anak semuanya, apa sih itu motivasi? Ada yang tahu? Motivasi itu apa ya? Ada yang tahu? Dorongan bukan sih, Bu Ara? Oke, betul. Yang lain, ada yang tahu? Motivasi itu apa? Motivasi sesuatu yang membuat kita semangat, Bu. Gimana, Neng Desli? Sesuatu yang membuat kita semangat, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Tadi ada yang bilang dorongan, ada juga yang bilang untuk membuat kita lebih semangat lagi ya dalam belajarnya. Baik, semuanya sangat bagus jawabannya. Nah, mari kita sama-sama melihat. Nah, di sini menurut Kuswara ya, bahwa motivasi itu adalah keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu. Dengan adanya keinginan untuk mengarahkan sikap dan perilaku tersebut, diharapkan individu atau siswa dapat mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya. Ya, jadi di sini nanti kita itu kalau misalnya tidak mempunyai tujuan untuk meraih prestasi, itu pasti semangat kita akan rendah, motivasi kita juga akan rendah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini. Nah, sebelum kalian menjawab ini, Ibu akan bagikan dulu ya kertas sticky note-nya ya. Oke, Ibu bagikan satu-satu ke kalian. Nanti kalau misalnya sudah terbagi semuanya, kalian bisa tuangkan. Kira-kira menurut kalian
apa aja sih ciri-ciri orang yang memiliki motivasi yang rendah itu? Ya, oke. Semuanya sudah megang satu-satu kertasnya, kertas sticky note-nya. Sudah pegang satu-satu? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Nah, silahkan Ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian menjawab pertanyaan ini. Ya, kira-kira apa sih ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar rendah? Oke, bisa dimulai dari sekarang ya anak-anak ya. Waktunya 1 menit. Oke, sudah selesai? Sudah selesai belum anak-anak? Belum 1 menit, Bu. Oh, belum 1 menit. Oke, silakan ya. Yang lain, kerjakan ya. Pokoknya minimal 1 ya. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Itu pasti kalian dalam belajar itu pasti memiliki rasa bosan, rasa malas. Itu pokoknya semuanya dituangkan. Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar yang rendah itu seperti apa ya. Pokoknya kalian sebebas-bebasnya tuangkan di kertas sticky note yang sudah Ibu bagikan di situ. Ya. Oke, sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silakan nanti satu-satu maju ya ke depan. Kalian tempelkan kertas sticky note-nya yang sudah Ibu pasangkan kertas yang besar di papan tulis. Kalian di situ ditempelkan. Maju satu-satu, sudah ya. Nanti ketika sudah ditempelkan. Nah, sekarang Ibu mau nih contoh ya 3 orang saja. Ibu pengen tahu isinya apa saja. Oke, coba ke ini ya, siapa ya? Mas Surur mana? Hadir, Bu. Mas Surur ada Tapi nggak? layar Oke. tapi di layar saya masih hitam, Ibu. Oh, masih hitam. Kalau yang lain gimana? Nah, Ibu belum jalan layarnya. Nggak Oh, bergerak, belum Bu. jalan. Oh, di Macet kalian kayaknya, masih Bu, hitam. macet. Macet. Oh, masih macet ya. Bentar, coba Ibu ini dulu stop share dulu ya. Oke, coba Ibu ini lagi ya. Kayak gimana? Sudah ada? Belum, Ibu, belum. Masih loading. Belum, Ibu. Oh, belum ya. Nah, Oke. sudah, Oke, Ibu. masih proses bentar. Masih loading. Sudah, Ibu, sudah terlihat. Sudah. Coba dikali biar kita samakan ya. Di layarnya Pak Surur itu tayangnya apa? Menurut kalian apa ciri-ciri orang yang memiliki motivasi rendah? Oke, baik. Berarti sudah sama ya. Nah, silakan tadi Mas Surur ya, tadi kan Ibu sudah memberikan waktu dalam 1 menit untuk menuangkan apa saja sih ciri-ciri orang yang memiliki motivasi yang rendah itu. Nah, coba Ibu pengen tahu nih jawaban dari Mas Surur itu apa aja? Kira-kira apa aja orang yang memiliki motivasi yang rendah? Kalau menurut saya sih ya, Bu, anak yang motivasinya rendah biasanya itu kalau langsung ke perilakunya mungkin sering ngebolos, Iya, terus betul. sering terlambat, terus main sendiri kalau lagi dijelasin, dan mungkin dia juga nggak punya cita-cita kayaknya, Bu. Kayak gitu nggak sih, Bu? Oke, betul sekali ya. Oke, baik betul sekali Mas Surur ya jawabannya. Kita berikan plus untuk Mas Surur ya. Oke, selanjutnya Ibu mau dong. Neng Erni mana? Oke, Ibu mau tahu dong Ibu. jawabannya. Coba apa yang sudah dikerjakan. Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi rendah ya, Bu. Iya, coba menurut Neng Erni itu apa saja? Gampang mengantuk, Iya, terus lalu tidak memiliki semangat buat belajar, betul. datangnya telat terus, Oke. nggak punya arah tujuan hidup pokoknya, Bu. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Ini anak-anak ibu hebat-hebat semua ya, ternyata ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi banyak sekali orang yang memiliki
ciri-ciri yang rendah itu yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Surud dan Neng Erni itu semuanya sangat betul ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, Ibu di sini akan jelaskan kira-kira apa saja sih ya penyebab motivasi belajar yang rendah. Nah, di sini ada faktor internalnya nih anak-anak ya. Yang pertama itu minat. Nah, minat di sini adalah ketertarikan individu terhadap sesuatu di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar siswa menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak memiliki minat, nah bisa berefek juga dengan semangat belajar kalian itu akan rendah juga. Jadi dalam penerimaan informasi pun akan lambat seperti itu. Yang kedua, di sini ada cita-cita, tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Surur ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya cita-cita, kita pasti otomatis tidak akan memiliki motivasi belajar yang baik gitu ya. Tidak memiliki semangat untuk tujuan belajar ke depannya. Lalu yang ketiga ada kondisi siswa. Di sini juga kondisi siswa sangat berperan sekali dalam menentukan motivasi belajar yang baik ya anak-anak. Jadi dari baik fisik maupun emosi yang dihadapi oleh peserta didik itu akan sangat mempengaruhi keinginan kalian untuk belajar. Ketika kita sakit misalnya, kita kan pasti tidak akan bersemangat dalam belajar. Makanya di sini kalian harus pintar-pintar menjaga kesehatan ya, agar kondisi fisik kalian tetap sehat dan ketika mengalami suatu permasalahan bisa diceritakan kepada guru BK agar emosi kalian itu bisa stabil seperti itu. Lalu di sini ada faktor eksternalnya nih anak-anak. Yang pertama kecemasan terhadap hukuman ya. Di sini kecemasan terhadap hukuman ini contohnya pas kalian kalau belajar itu pasti kalau mau ulangan aja ya. Kebanyakan seperti itu nih anak-anaknya Ibu ya. Kalau belajar ya. Kalau belajar tuh pasti kalau besoknya mau ulangan saja gitu ya. Betul tidak? Betul, benar belajar setiap Betul malam. ya. Aku tahu aja, Ibu. Iya dong, Ibu gitu ya. Oke, jadi di sini banyak sekali masih banyak peserta didik yang belajar itu ketika hanya ingin ulangan saja gitu ya. Jadi disinilah terjadinya faktor eksternal yang memicu rendahnya motivasi belajar siswa. Terus juga hukuman, contohnya ketika diberikan PR sama guru misalnya, kalian tidak mengerjakan, pasti kalian mendapatkan hukuman. Tidak boleh masuk kelas. Kalian nunggu di luar atau mungkin suruh hormati bendera gitu ya sama guru tersebut. Itu pasti sering terjadi di situ. Khusus untuk anak-anak yang malas mengerjakan PR. Nah, yang kedua di sini, penghargaan dan pujian. Di sini pasti kalian ketika mendapatkan nilai yang tinggi, peringkat yang baik, pasti kalian juga mendapatkan dong ya penghargaan dari orang tua, mungkin berupa reward hadiah gitu ya. Hadiah berupa fisik, misalnya kalian dibelikan handphone yang baru, sepatu baru, tas baru ya, dengan ucapan selamat dari orang tua, seperti itu. Nah, terus juga di sini peran orang tua juga sangat penting dalam kalian mencapai motivasi yang baik, anak-anak. Oke, selanjutnya di sini. Yang keempat, peran pengajaran. Ibu, peran pengajaran ini termasuknya guru ya. Coba, Ibu mau nanya ke anak-anak semuanya. Kalian senang tidak kalau misalnya gurunya tidak masuk kelas? Senang tidak? Bu. Senang lagi Bu saya. Banget, Ibu. Bisa tidur. Senang pakai banget, Oh, Bu. bisa Bisa jajan tidur. seblak. Oh, seblak. Aduh, Irfan senang seblak ya, senang yang pedas-pedas ya ternyata ya. Oke, semuanya kayaknya hampir senang ya kalau misalnya guru itu tidak masuk kelas, apalagi hanya diberikan tugas. Tugasnya nyampai ke kelas, tapi kalian tidak mengerjakan. Kebanyakan seperti itu, malah main-main di kelas, sehingga mengakibatkan karena guru itu mungkin ada keperluan atau lain sebagainya. Nah, di sini juga peran guru juga sangat penting. Ketika kalian guru 5 menit atau 15 menit ketika bel sudah harusnya masuk, tidak masuk-masuk ke kelas, nanti ketuanya harus bisa datang ke ruang guru, tanya, kenapa gurunya belum masuk? Barangkali gurunya itu lupa ya, mungkin udah tua ya, lupa banyak beban pikiran, tidak ingat nih bahwa ada jam pelajaran di kelas kalian. Jadi harus saling mengingatkan di situ ya. Lalu di sini yang kelima itu kondisi lingkungan. Nah, di mana
kondisi lingkungan ini sangat berpengaruh sekali anak-anak. Kalian dalam memilih teman juga harus yang baik. Jangan misalnya teman mengajak bolos nih ke kantin. Beli seblak ya, Pak Irfan ya, beli seblak misalnya. Ikut-ikutan, ayo kita beli seblak yuk misalnya. Mungkin ini Neng Desli ngajak Neng Erni ya, beli cilok misalnya ke kantin. Mau-mau aja tuh Neng Erninya ya. Mau diajak beli cilok sama Neng Desli. Jadi kita itu dalam memilih teman itu harus yang benar, yang baik. Ketika ada teman kita juga yang salah, kita kasih tahu, kita nasehatin, tidak apa-apa ya. Jadi di sini kalian dalam memilih lingkungan itu juga harus yang baik, lingkungan di rumah juga dalam bergaul ya. Itu sangat mempengaruhi sekali untuk kalian meningkatkan motivasi belajar anak-anak semuanya. Ya, bisa dipahami anak-anak ya? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke, anak-anak ibu hebat semua ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia tips ya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, buat agenda belajar. Kalian punya tidak di rumah agenda belajar anak-anak? Ada yang sudah punya belum? Belum, Bu. Belum bikin atau gimana? Belum punya, Bu. Oh, belum punya. Baik. Nanti kita untuk layanan berikutnya kita buat sama-sama ya gimana membuat agenda belajar. Jadi supaya kalian bisa dengan efektif belajarnya, kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus bermain dan melakukan aktivitas yang lainnya. Ini sangat penting sekali. Kita memang harus mempunyai agenda belajar di situ ya. Lalu yang kedua, tentukan gaya belajar kalian. Di sini sudah tahu semua gaya belajar anak-anak semuanya itu apa? Sudah tahu belum gaya belajarnya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, Neng Desliana gaya belajarnya apa? Kalau Ibu boleh tahu. Visual, Ibu. Oke, visual. Kalau Neng Dewi, mana Neng Dewi? Psikomotor, Ibu. Oke. Kalau Neng Nisa, gaya Saya belajarnya apa? auditori, Bu. Saya lebih suka Auditori. Iya. Oke, mungkin Neng Nisa ini ya kalau misalnya belajar mungkin bisa dibantu dengan mendengarkan musik gitu ya. Pokoknya apapun gaya belajar kalian itu gunakanlah itu terapkan itu ketika kalian belajar. Supaya apa? Supaya kalian dalam belajar itu bisa masuk apa yang kalian pelajari gitu ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Oke, lalu yang selanjutnya di sini istirahat. Istirahat di sini adalah kalian harus cukup istirahatnya supaya keadaan fisik kalian bagus. Jadi nanti ketika ada pas jam waktu belajar kalian, kalian juga tidak mengantuk dan juga di sini kalian jangan memforsir tenaga kalian. Misalnya nih besok mau ulangan matematika. Gurunya galak banget kalau misalnya dapat nilai di bawah KKM pasti dihukum nih gitu kan saking galaknya kalian belajar ngebut banget misalnya pulang sekolah belajar sampai maghrib habis maghrib cuman kalian mandi doang habis mandi kalian lupa makan dilanjut lagi belajar sampai jam 12 malam itu salah ya itu salah anak-anak jadi kalian juga harus butuh waktu gitu ya butuh waktu untuk istirahat untuk bersantai terlebih dahulu ketika udah istirahat keadaannya sudah enak lagi bisa dimulai dengan belajar kembali seperti itu ya. Lalu yang keempat di sini coba hindari gangguan belajar. Kira-kira apa ya maksudnya ini ya? Ada yang tahu tidak? Neng Ocha mana Neng Ocha? Ya, Ibu. Neng Ocha ada? Oke. Ibu mau nanya. Share screen-nya Iya. nggak jalan. Iya, Ibu. Oh, nggak jalan. Iya, Oke. Berarti Ibu ini lagi ya. Dulu aja ya, Bu. Sebentar ya. Oke. Ibu stop dulu. Ini kayaknya sinyalnya mengganggu sekali anak-anak ya. Ibu minta maaf nih. Nah, jaringannya mungkin ini tidak bersahabat untuk hari ini. Oke, proses ya. Sudah muncul, Bu. Oke. Sudah? Muncul. Sudah, Ibu. Muncul, Bu.
Aduh, Ibu terpental lagi ya anak-anak. Ibu mohon maaf ya, jadi belajarnya ini terpotong-potong. Ibu izin share screen lagi ya. Nanti kalau sudah muncul, tolong bilang ya. Sudah muncul, Bu. Sudah. Sudah? Sudah ya? Baik. Nah, tadi Neng Ocha coba Ibu mau tahu dong, mau tanya ya. Menurut Neng Ocha, untuk poin yang keempat nih yang ini. Coba hindari gangguan belajar. Kira-kira yang seperti apa ya menurut Neng Ocha? Kalau dari saya, hindari gangguan belajar ketika teman mengajak bermain, Bu. Betul sekali. Iya. Salah satunya ketika teman Terkadang mengajak teman tuh bermainnya. tidak mengerti kalau kita tuh mau belajar tapi dipaksa untuk keluar main gitu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Neng Ocha. Yang lain, Neng Vera ada nggak? Ini Bu, biasanya godaan kita bermain media sosial, nonton YouTube, main games, itu biasanya suka nggak ingat waktu Bu. Jadi kalau bisa mungkin HP-nya dititip ke Mama Bu, atau dikubur Oke. aja dulu. Oh iya. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih untuk Neng Ocha dan Neng Vera. Tadi bagus sekali loh ya. Tapi yang sering kita terganggu itu dengan handphone ya. Handphonenya. Padahal kita udah niat nih handphone sudah dijauhkan dari kita misalnya dijauhkan. Tapi kalau misalnya getar, bunyi satu kali, dua kali, oh kita penasaran banget ya, diambil, balas dulu sebentar. Ketika balas, lihat-lihat story sampai lupa kalau kalian sedang belajar. Jadi di sini harus konsisten ya anak-anak kalian. Kalau misalnya belajar itu harus benar-benar menghindari gangguan-gangguan dalam belajar kalian seperti handphone ya. Ketika teman juga janjian dengan teman, itu harus diperhitungkan juga. Lalu yang selanjutnya ini yang poin kelima, cari suasana yang tepat ya. Jadi di sini kalian ada tidak yang belajar itu setelah subuh, sholat subuh, ada di sini? Atau mungkin belajarnya pas sore hari sebelum menjelang maghrib? Ada yang belajarnya habis sholat subuh? Nyamannya habis sholat subuh ada nggak di sini? Saya Bu Ara. Oke, Nang Ocha berarti kalau belajar setelah sholat subuh ya? Iya Bu, karena kalau masih pagi itu pikirannya masih fresh gitu. Terus badannya masih segar baru bangun tidur. Jadi lebih masuk kita materinya untuk belajar. Oke, bagus sekali ya. Memang kita dari individu ke individu yang lain juga pasti memiliki suasana yang tepat dalam belajar masing-masing. Jadi ada yang berbeda, ada yang mungkin habis isya ya mungkin rentang jam 8 sampai jam 10, ada yang habis subuhan, ada juga mungkin setelah pulang sekolah langsung bisa belajar seperti itu. Jadi tergantung siswa-siswa yang lain juga. Lalu yang selanjutnya di sini belajar bersama teman. Nah, oke untuk anak-anak semuanya di sini kalian kalau misalnya belajar nih tidak ada yang dimengerti, itu kalian tanya ke teman atau cukup diam saja? Ayo coba Tanya mana Google, suaranya? Bu. Diam Oh, biasanya. tanya Google, langsungnya tanya Google Oh, ya. iya. Oke, sekarang udah canggih ya. Jadi langsungnya tanya Google, bukan tanya ke teman lagi ya. Tapi di sini memang ada di mana masih banyak sih beberapa siswa yang ibu temui itu ketika mengalami kesulitan dalam belajar itu pasti mereka belajar kelompok ketika pulang sekolah. Dan tadi juga ada yang bilang langsung tanyanya ke Google Bu yang praktis gitu ya. Yang praktis Bu biar enak seperti itu ya. Tapi Ibu ingatkan juga di Google itu juga tidak semuanya benar ya. Jadi kalian juga harus membacanya terlebih dahulu, mencari informasi-informasi juga tentang jawaban yang kalian dapatkan dari internet ya. Jadi gunakan dengan baik seperti itu. Lalu di sini selanjutnya perlunya niat dan kemauan yang kuat. Ketika kita mau belajar, kita tidak ada niat, tidak ada kemauan, itu pasti belajarnya akan sia-sia. Jadi ketika kalian ingin belajar, kalian harus memiliki niat dulu. Niat untuk apa? Ingin mendapatkan nilai di atas KKM, ya, ingin mendapatkan peringkat nomor 1 gitu atau kedua gitu. Jadi memang harus di sini pentingnya untuk motivasi belajar itu kalian harus punya niat dulu. Tujuannya untuk apa? Seperti itu, ya. Baik ya anak-anak, bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Bisa dipahami? Nah, Bisa ya. Oke,
Di sini sepertinya Mas ini ya udah pada ngantuk ya anak-anak ya. Kita ice breaking dulu mau? Mau nggak? Ya, boleh. Boleh, Bu. Oke, nah jadi nanti tolong kalian sebutkan kata yang berawal dari sa, ya, sa, ya, sa. Contohnya misalnya sayang, gitu ya, saya, seperti itu. Nanti dilanjutkan dengan teman-teman yang lainnya ya anak-anak ya. Oke, Ibu tunjuk nanti ketika misalnya Ibu tunjuk Neng Ocha. Nanti Neng Ocha ketika sudah selesai, Neng Ocha tunjuk teman yang lainnya gitu ya. Kita melatih konsentrasinya ya, oke. Bisa dimulai ya. Bisa dimulai ya. Oke, silakan dibuka dulu mikrofonnya semuanya supaya Ibu bisa mendengar juga. Oke, sudah ya. Nah, oke, yang pertama Ibu sebut siapa dulu ya? Oke, Neng Dewi, mana Neng Dewi? Ya, Ibu. Oke, Saya. coba. Langsung. Oke, Gimana langsung? ya langsung. Oke, saya. Tunjuk temannya. Desli. Desli nggak ada ya? Ocha. Saya selalu membaca. Satu kata aja ya, Neng Ocha ya. Oh iya. Ya, pokoknya berawal dari sa. Oh, saling. Neng Ocha tunjuk yang lain. Sebentar Bu Ara. Apa ya? Urur aja deh. Mana Samar, Mas Surur? samar. Oke, tunjuk yang lain lagi. Pak Irfan, Mana nih Mas Irfan nih? Iya, Ibu, saya Scorpio. Oke, Pak Irfan tunjuk yang lain. Nisa, Bu. Oke, Nisa, mana Nisa? Sambel, Bu. Selanjutnya Bu Desi. Mana Ada ya, Neng Bu Desi? Inas deh, Bu Inas. Neng Inas. Iya Ibu, maaf tadi saya terlempar Bu. Instruksinya apa ya Bu ya? Jadi sebutkan kata yang berawal dari sa. Sa. Santai. Santai, oke. Udah semua ya? Udah semua ya? Oke, udah semua ya. Jadi itu sedikit ice breaking dari Ibu. Semoga kalian bisa konsentrasi lagi. Ibu lanjut ya anak-anak ya. Di kalian jalan tidak PowerPoint Ibu? Jalan Bu Ara. Oke, nah sekarang kelompok kan sudah Ibu bentuk ya semalam, sudah Ibu share juga, dibentuk menjadi 3 kelompok. Nah, tentukan nama kelompok juga sudah Ibu bagikan nama kelompoknya, kita menggunakan warna sesuai kesepakatan. Nah, sekarang Ibu ingatkan kembali untuk kelompok biru, di situ ada Neng Desi, Neng Nisa, dan Neng Desliana. Ya, ingat-ingat kelompoknya ya. Lalu yang kelompok hijau ada Neng Ocha, Neng Erni, dan Mas Irfan. Kelompok yang merah, kelompok ketiga ya, ada Neng Vera, Neng Dewi, Mas Surur, dan Neng Inas. Jadi khusus untuk kelompok yang merah ini, kelompok ketiga ada 4 orang anggotanya ya. Silahkan kalian berkumpul dan kalian diskusikan, carilah tips ataupun cara bagaimana kita meningkatkan motivasi belajar kalian ya. Jadi kalian masih ingat tadi yang tugas dari Ibu, yang pertama mencari ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar yang rendah itu seperti apa. Nah, dari situlah kalian harus tahu cara meningkatkan dari ciri-ciri itu apa saja. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti kalau misalnya waktunya sudah habis, kalian nanti hasil kerjanya ditempelkan ke tembok di kelas, boleh sebelah kiri ataupun kanan, atau mungkin yang di belakang juga boleh. Nanti
satu dari kelompok kalian, satu orang nanti menjaga stand-nya. Jadi kalian tuh seperti jualan ilmu gitu ya. Jualan tips cara meningkatkan motivasi belajar. Nanti ada saat kalian tunjuk satu orang untuk menjaga stand kalian. Dan nanti untuk anggota yang lainnya, silakan kalian keliling, kalian shopping ilmu ke kelompok yang lainnya. Jadi ketiga kelompok itu nanti kalian mencari shopping kalian mencari ilmu. Nanti setelah shoppingnya selesai, nanti kumpul lagi dengan kelompoknya. Ibu pengen tahu berapa banyak ilmu yang kalian dapatkan, berapa banyak kalian hasil belanjanya untuk mencari cara-cara meningkatkan motivasi belajar dari teman-teman kelompok yang lainnya gitu ya. Bisa dipahami anak-anak ya? Gimana bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum action? Bisa Bu Ara, bisa dipahami. Oke, silakan Ibu kasih waktu ya. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Kalian cari cara meningkatkan motivasi belajar kalian itu seperti apa, cara-caranya. Ibu kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dipahami, boleh tanya ke Ibu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan tanya ke Ibu. Untuk kelompok biru, hijau, dan merah, silakan diskusikannya. Di sini ada 3 kelompok. Nanti ketika sudah selesai, jangan lupa dihias seindah mungkin hasil kerjanya di kertas yang sudah Ibu sediakan dan menggunakan spidol warna ya di situ ya yang udah Ibu sediakan, kalian tinggal pakai sesuai dengan kebutuhan kelompok kalian. Oke, waktunya 2 menit lagi anak-anak ya. Nanti masing-masing kelompok silakan berpencar mencari ilmu, ya, shopping ilmu. Oke, sebentar lagi waktunya sudah mau habis. Ibu cukupkan diskusinya ya. Gimana untuk kelompok biru, hijau, dan merah? Diskusinya sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Oke, jikalau sudah, silakan Ibu kasih waktu nih untuk kalian shopping keliling ke stand kelompok yang lain untuk mencari ilmu ya, shopping ilmu. Kalian bawa buku dan ballpoint, kalian catat sebanyak-banyaknya tips atau cara meningkatkan motivasi belajar yang belum ada di hasil kerja kelompok kalian. Jadi kalau misalnya sudah ada, tidak boleh ditulis kembali. Jadi nanti kalau di kelompok lain banyak sekali tips cara yang meningkatkan motivasi belajar yang berbeda dengan kelompok kalian, kalian catat semuanya di situ. Kita harus banyak memperkaya ilmu, ya. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Ibu. Baik, silahkan sekarang kalian Ibu kasih waktu untuk shopping ilmunya ya. Dipergunakan waktunya sebaik mungkin, Ibu kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Nanti kalau waktunya sudah mau selesai, Ibu akan memberikan kode ke kalian. Silakan kalian berkeliling-keliling dulu ke teman-teman yang lain, ke kelompoknya. Dan jangan lupa, teman-teman yang menjaga stand-nya harus bisa menjelaskan ketika ada kelompok lain berkunjung, ya. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Ayo silakan kalian mencatatnya harus dengan teliti ya. Jangan sampai ada yang tertinggal dari tips-tips dari kelompok yang lain. Karena kita di sini memperkaya ilmu, shopping ilmu ya. Jadi kita harus menyatukan dari berbagai cara meningkatkan motivasi belajar dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, waktunya sebentar lagi sudah selesai untuk kalian berkeliling ke kelompok-kelompok yang lain. Oke, baik untuk anak-anak semuanya yang sedang berkeliling ke kelompok yang lain, silakan kembali lagi kepada kelompoknya masing-masing. Ketika sudah kembali, Ibu nanti ingin perwakilan dari satu anggota kelompok mempresentasikan nih hasilnya apa saja kira-kira dari apa yang kalian belanjakan tadi ya, hasilnya apa saja. Oke, bisa dimulai ya presentasinya ya anak-anak. Oke, gimana bisa dimulai? Bisa, Ibu, bisa. Oke, bisa ya.
Oke, Ibu mau dari kelompok hijau dulu ya. Kelompok hijau ada Neng Ocha, Neng Erni, dan Mas Irfan. Kira-kira perwakilannya siapa nih yang mau presentasi? Kalian mendapatkan apa saja nih tadi ketika sudah berkeliling mencari ilmu? Ayo, dari antara 3 orang itu, kira-kira siapa nih yang mau bersuara? Ada Neng Ocha, Neng Erni, Mas Irfan. Siapa nih kandidatnya nih yang mau mempresentasikan hasilnya? Atau mau Ibu tunjuk saja? Neng Ocha, Bu. Tadi sudah, Bu. Tunjuk Oh, Neng aja. Ocha ya. Baik sekali. Rupa-rupanya ini Mas Irfan langsung yang menunjuk ya. Nggak apa-apa. Neng Ocha mana Neng Ocha? Neng Ocha maukah, bersediakah untuk mengutarakan apa yang kelompok kalian dapatkan ketika shopping ilmu tadi? Neng Ocha mana? Neng Ocha ada tidak? Iya, Bu, ada, Bu. Oke. Ayo silakan Neng Ocha. Kira-kira tadi Neng Ocha tuh mendapatkan apa saja ketika keliling ke kelompok yang lain untuk cara meningkatkan motivasi belajar. Oh iya, oke. Baik, Bu, saya sebagai perwakilan kelompok akan memberikan tips yang tadi sudah kita keliling ke kelompok-kelompok yang lain, tapi tolong teman-teman nanti dibantu ya apabila masih kurang yang saya sampaikan. Nah, tips yang pertama, cara meningkatkan motivasi belajar itu kita harus punya cita-cita dalam diri atau tujuan hidup. Di mana ketika kita sudah memiliki cita-cita dalam diri, maka kita akan lebih bersemangat lagi dalam belajar atau lebih termotivasi dalam belajar kita. Sehingga nilai yang kita dapatkan juga di sekolah akan baik gitu. Jadi prestasi belajar kita juga akan lebih baik ketika kita mempunyai cita-cita dalam hidup dan belajarnya juga pasti akan tinggi. Kemudian yang kedua, setelah mempunyai cita-cita, kita juga tadi yang kedua apa ya? Tidak ada yang bisa bantu saya, Erni atau Irfan? Ayo mana nih kelompoknya nih? Ayo Pak Irfan, ayo. Halo Pak Irfan. Ayo Mas Irfan nih, Mas Irfan. Oke, tadi bagus sekali ya penjelasan dari Neng Ocha bahwa memang kita betul sekali kita dalam hidup itu harus memiliki cita-cita untuk tujuan kita ke depannya itu seperti apa. Dalam belajar juga, ketika kita sudah memiliki tujuan, kita itu pasti dalam meningkatkan motivasi belajar juga akan baik. Seperti itu terus juga kalian juga harus memiliki minat yang baik. Terus juga jaga kondisi kalian juga baik fisik ataupun emosi ketika dalam belajar. Nah, oke anak-anak, tadi sudah perwakilannya dari kelompok hijau yaitu Neng Ocha. Tadi bagus sekali kesimpulannya dan ilmu yang sudah didapatnya ya dari shopping-shopping ilmu, dan Ibu yakin nanti hasil kerja kelompok yang lain juga pasti banyak sekali menemukan bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar yang baik itu seperti apa. Nanti hasilnya bisa dikumpulkan ke Ibu ya, tadi yang sudah kalian kerjakan. Nah, baik anak-anak, sebelum kita pelajaran ini karena memang waktunya juga sudah hampir mau selesai. Jadi sebelum Ibu tutup pelayanan hari ini, Ibu mau di sini kalian mengisi ya. Sudah tampil belum nilai kalian? Sudah tampil? Ada Bu. Oke. Nah, oke. Sekarang kalian kerjakan lembar kerja siswa yang sudah Ibu tampilkan. Ibu bagikan kertasnya satu-satu ya anak-anak ya. Ibu bagikan nanti kalian isi langsung. Ibu tungguin. Ibu kasih waktu 3 menit. Satu soal bisa 1 menit ya. Ibu bagikan semuanya. Kalau misalnya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Dikerjakan mulai dari sekarang. 3 menit saja ya, kerjainnya ya.
Jadi di sini apa yang sudah kalian dapatkan dalam mengikuti layanannya Ibu. Di sini tuangkan sebanyak-banyaknya pemahaman apa yang kalian dapatkan di sini. Oke, sudah ya anak-anak ya? Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai semuanya. Jadi perlu kita ingatkan lagi bahwa motivasi itu sangat penting untuk kita ya, untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita rinci, sudah kita rencanakan dari awal. Jadi pesan Ibu untuk kalian semuanya harus selalu semangat dalam belajar. Kalau misalnya menemukan kesulitan dan hambatan, bisa sharing-sharing dengan teman ataupun ke guru BK, atau kalau misalnya kalian nyamannya dengan wali kelas, silakan ke wali kelas. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa ya? Oke. Kita sudah di penghujung materi ya. Jadi Ibu mau dong kalian sama-sama mengucapkan yang ada di layar kalian ya. Mikrofonnya tolong dibuka semuanya. Kita ucapkan bareng-bareng kalimat yang paling atas ya. Oke, sudah bisa dimulai? Bisa Ibu. Ya, oke. 1, 2, 3. Raihlah prestasi dengan motivasimu, dengan motivasimu. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kalian hebat ya, hebat semuanya. Oke, pelayanan pada hari ini sudah cukup ya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan Ibu harapkan tadi ketika kalian mendapatkan cara-cara meningkatkan motivasi belajar, tolong kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian agar motivasi kalian itu bisa bangkit lagi, bisa meningkat lagi. Ya, itu harapan dari Ibu untuk kedepannya. Semoga kalian menjadi orang yang sukses semuanya dan jangan lupa selalu semangat dalam keadaan apapun dan jangan lupa untuk bahagia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, tadi Ibu sudah tutup layanannya. Nah, ini nanti evaluasi hasil Ibu bagikan, nanti kalian isi ya. Bebas nanti kalian isinya dalam waktu 2 menit atau 3 menit Ibu bagikan semuanya ya. Sebelum Ibu tutup juga tadi dengan doa ya, nanti Ibu alihkan juga ke Mas Surur ya. Silakan nanti ini udah Ibu bagikan ya ke meja kalian masing-masing untuk evaluasinya. Silakan dikerjakan. Kita tutup dengan doa ya. Mas Surur mana? Hadir Ibu. Mas Surur. Oke. Sudah selesai ya mengerjakan evaluasinya. Oke, silakan Mas Surur bisa tutup dengan doa. Baik Ibu, baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang diberikan dan kita peroleh bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mas Surur atas bantuannya. Saya kembalikan ke Mas Surur. Terima kasih. Siap. Baik teman-teman, mungkin langsung saja ya untuk